Baik, anak-anak, sebelumnya selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Kalau Bu Guru bilang apa kabar hari ini, kalian bilangnya sehat-sehat luar biasa. Ya, biar kabarnya luar biasa. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat luar biasa. Bu Guru paling suka kalau yang semangat begini ya, karena Bu Guru ikutan semangat. Oke, sebelum itu sekarang coba lihat samping kiri, samping kanan atau kolong mejanya. Ada sampah tidak? Nggak ada. Berarti sudah bersih ya. Setelah itu kalian cek dulu kerapiannya, pakaiannya. Ya, biar tambah cantik. Sudah? Oke, kalau sudah rapi ya. Sebelum kita mulai belajar, Bu Guru minta satu orang pimpin kita berdoa. Berdoanya dalam hati, nak. Siapa? Oke, yang di belakang boleh. Iya. Iya. Terima kasih ya. Sekarang Bu Guru cek dulu kehadirannya. Meme, Melati Octavia, Julia, oke, Husnul, Bayi Fitri, Peslina, Alicia, Aida, Tina, Bayi Kartisa, nggak hadir ini. Yunita, 3 orang. Selfie, Tessa, oke. Yang 4 orang masuk tapi tidak ikut belajar ya. Itu perilaku yang kurang baik, jangan dicontoh. Oh, ada yang belum disebut? Siapa? Iya, ya. Miatri mana? Ada lagi yang belum disebut? Elmania. Siapa lagi? Udah ya? Udah semua? Sekarang Bu Guru minta semuanya berdiri dulu biar tambah semangat. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Oke, ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Sebentar dulu, Sang. Iya. Sudah rapi? Bisa kita mulai nyanyi? Oke ya. Ada liriknya, nanti diikut. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sebelumnya Bu Guru akan mengingatkan kembali berkaitan dengan kesepakatan kelas yang udah kita buat di awal pertemuan dengan Bu Guru ya. Yang pertama itu, masih ingat? Apa? Yang pertama berkaitan dengan sopan santun. Iya. Ketika misalnya ada keperluan, kalau mau keluar atau masuk, jangan iya benar, masih ingat ya, jangan asal masuk keluar, harus izin. Misalnya Bu Guru saya mau ke kamar mandi atau apa, misalnya izin, angkat tangan ya. Jangan seperti orang yang tidak punya sopan santun ya. Kemudian yang kedua, kesepakatan kelas yang kedua berkaitan dengan HP. Iya, HP-nya. Jangan ada yang main HP kalau kita belajar, kecuali berkaitan untuk pembelajaran. Ya. Kemudian berkaitan dengan bagaimana Bu Guru kalau kita telat masuk, misalnya boleh tidak kita ikut belajar? Boleh, tapi syaratnya harus jujur. Kasih tahu Bu Guru,
Bu Guru maaf saya telat masuk kelas karena misalnya tadi habis bantu orang tua dulu atau di jalan macet, tapi harus jujur ya. Boleh ikut belajar walaupun telat, tapi satu harus jujur. Bu Guru paling tidak suka kalau anak-anaknya Bu Guru gak jujur ya. Itu berkaitan dengan kewajiban kalian. Kemudian haknya apa? Haknya itu kalian berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari Bu Guru. Artinya harus adil. Bu Guru harus adil ya. Kemudian Bu Guru juga akan memberikan bimbingan kepada kalian. Itu. Ada pertanyaan nggak? Ada. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya nih. Siapa yang pernah melihat rambu-rambu lalu lintas atau lampu merah? Pernah. Pernah? Iya. Sudah pernah kan? Nah, kalau seandainya di jalan itu tidak ada rambu-rambu lalu lintas, kira-kira apa yang akan terjadi? Kecelakaan. Tentu membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sudah pintar. Kemudian di sini ada tidak yang pernah melanggar tata tertib sekolah? Atau misalnya pernah telat, atau misalnya pernah tidak menggunakan seragam sesuai ketentuan? Ada? Pernah? Ada ditegur nggak sama Bu Guru? Ada. Atau hukumannya ada nggak? Ada. Berarti ditegur ya, sebatas ditegur. Nah, itu berkaitan dengan kerapian dengan atau tata tertib sekolah ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang norma dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti Bu Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Nah, ya nanti Bu Guru bagi 4 kelompok, kemudian nanti Bu Guru kita ngapain yang 4 kelompok itu? 4 kelompok ini akan diskusi ya. Diskusi nanti Bu Guru akan memberikan LKPD di depan, itu sudah ada ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai diskusi, kalian maju presentasi. Setiap kelompok ya secara bergantian. Kalau sudah presentasi, kemudian ada tanya jawab antara yang kelompok maju dengan yang kelompok yang belum maju atau yang mendengarkan. Nanti kalau udah itu kan udah selesai diskusinya, kemudian di akhir nanti Bu Guru akan memberikan evaluasi atau soal yang harus kalian jawab. Paham nggak? Paham. Atau ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Oke, bagus. Sebelumnya sebentar ya. Kita lihat materi pagi hari ini. Oke, sekarang Bu Guru minta satu siswa bacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menghayati dan menjelaskan pentingnya norma dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar. Iya, terima kasih Nak ya. Kemudian kalian sudah tahu, coba amati semuanya sekarang. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu seperti yang teman kalian tadi bilang, peserta didik mampu menghayati dan menjelaskan pentingnya norma dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar. Oke, itu tujuannya ya. Kemudian kita lihat dari norma dulu yang pertama. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma itu disebut sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat kelompok dalam masyarakat. Jadinya kita di dalam kehidupan masyarakat itu ada aturan ya. Kita tidak bisa bertindak semau-maunya karena kita terikat oleh aturan. Nah, contohnya mungkin yang sering kita temui kita dilarang membuang sampah sembarangan. Begitu ya? Itu yang kita temui di masyarakat kan? Nah, kemudian kita lihat norma itu bersifat mengikat. Seperti yang Bu Guru bilang tadi, tidak bisa kita bertindak semau-maunya kita karena ada norma ya yang mengikat. Nah, karena sifatnya yang mengikat ini berarti kita harus patuhi. Nah, kalau kita melanggar berarti akan ada sanksi atau hukuman ya. Nah, kemudian norma itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Contohnya berkaitan dengan aturan sekolah itu kan tertulis. Nah, aturan atau norma yang tertulis ini kalau di masyarakat itu dirumuskan oleh sekelompok masyarakat ya. Berkumpul mereka kemudian bentuknya itu tertulis. Apa saja yang boleh dilakukan oleh masyarakat, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Kemudian ada juga norma yang tidak tertulis. Contohnya, ada nggak tradisi begawe? Tahu nggak? Ya, rata-rata tahu kita yang Sasak tradisi begawe ya. Nah, di situ kan sebelum hari begawenya itu ada kayak gotong royong mempersiapkan. Nah, kalian pernah terlibat tidak?
atau orang tua ya, biasanya orang tua kita ikut terlibat mempersiapkan untuk acara begawe. Itu salah satu contoh dari norma tidak tertulis. Itu kebiasaan-kebiasaan masyarakat ya. Oke, paham? Nah, apa sih Bu Guru nilai pentingnya norma? Yang pertama kita lihat, menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Tadi sudah Ibu bilang, kalian juga sudah mengatakan tadi pernah melihat rambu-rambu lalu lintas. Ya, kalau tidak ada rambu-rambu lalu lintas akan terjadi kecelakaan itu ya. Jadinya itu yang pertama, nilai pentingnya norma. Yang kedua, mencegah benturan kepentingan antar warga. Contohnya, kalian bagi yang agama Islam sholatnya ada 5. Iya, ada 5 waktu. Misalnya kalau sudah jamnya sholat itu supaya kepentingan untuk beribadah tidak terganggu, misalnya ada TV yang masih dibunyikan, itu harus dimatikan dulu supaya kepentingan untuk ibadah ini tidak terganggu. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, membentuk akhlak atau karakter manusia. Nah, dari kecil sekali kita sudah diajarkan oleh orang tua atau keluarga kita apa yang baik dan apa yang tidak baik ya. Contoh saja, kita yang disasak harus nunjuk dengan tangan kanan. Iya, bukan hanya disasak ya, tapi di sebagian besar itu, sebagian besar masyarakat itu menganggap bahwa menunjuk dengan tangan kanan adalah sopan. Kemudian kita juga diajarkan sebelum makan itu harus iya, itu norma itu bahwa membentuk akhlak kita ya, dari kecil kita sudah diajarkan atau akhlak kita dibentuk. Kemudian yang keempat ya, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Seperti yang Bu Guru bilang di awal, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh, itu diatur di dalam norma. Kemudian yang terakhir apa? Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Iya, dengan adanya norma ini mewujudkan keadilannya. Tidak boleh pilih kasih, artinya si A karena kaya harus begini kewajibannya, si B tidak ada seperti itu ya, harus adil. Nah, kalau kita merasa dirugikan, boleh kita melapor ya, boleh kita melapor, Pak, saya merasa dirugikan oleh ini, begitu ya, dengan bukti yang mendukung. Itu nilai pentingnya norma. Ada pertanyaan dulu? Ada. Boleh Bu Guru lanjut? Oke. Sekarang kita lihat berkaitan dengan macam-macam norma. Norma yang pertama ada ya, norma agama itu sumbernya kitab suci. Tentu sudah tahu ya, di dalam agama kita diajarkan bahwa mana yang baik, mana yang tidak baik. Bukan hanya untuk kebahagiaan dunia kalau tentang agama ya, tetapi kita diajarkan bagaimana bahagia setelah kehidupan dunia ini ya. Kemudian norma yang kedua apa? Norma susila. Ya, kalau norma susila itu sumbernya dari hati nurani. Ya, misalnya nih contohnya saja, kita keluar kemudian melihat pengemis misalnya, ya Tuhan kasihan sekali, atau kalian berbagi apa yang kalian punya ya, itu dari hati nurani biasanya ya. Kemudian norma yang ketiga, iya, norma sosial itu di masyarakat, bersumber pada tata krama masyarakat. Ya, seperti yang Bu Guru bilang di awal, kita yang sasak atau secara umumnya masyarakat keseluruhan, tapi yang sasak terutama ya, bahwa kalau kita lewat di depan orang tua harus iya, betabe atau permisi kan. Kalau enggak betabe atau permisi dianggap anak yang kurang sopan ya. Seperti itu yang kita berlaku di masyarakat atau suku Sasak khususnya. Kemudian norma hukum itu sumbernya dari aturan negara sumbernya ya, yaitu yang membuat pemerintah. Next, sekarang kita lihat hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini harus diingat ya, bahwa hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Kenapa Bu Guru katakan dua hal ini tidak boleh dipisahkan? Karena kalau kita sudah melaksanakan hak, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, otomatis kita akan diberikan hak. Jangan sampai nanti kalian hanya menuntut haknya doang, tetapi kewajiban tidak dilaksanakan. Itu tidak benar ya. Harus kewajibannya dulu baru kita memperoleh hak. Oke, benar. Kemudian kalau misalnya contohnya kalian yang sebagai siswa, kewajibannya itu datang sekitar jam 7.00 ya. Kemudian mengikuti pembelajaran sampai selesai. Nah, apa haknya kalian?
Haknya itu mendapatkan bimbingan atau pengajaran dari guru. Paham nggak sampai sini? Nah, kita lihat tadi, Bu Guru kan di awal sudah bilang, ada norma yang sifatnya tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kita lihat di sini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber tertulis. ya, sebagai dasar hukum tertulis. Iya, sebagai sumber untuk dasar hukum tertulis ya. Nah, kira-kira Bu Guru apa sih perlunya dasar hukum tertulis itu? Nah, perlunya ada dasar hukum tertulis itu agar undang-undang atau ketentuan tidak saling bertentangan. Artinya undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan, atau misalnya yang undang-undang yang satu mengarahkan kita untuk melakukan A, kegiatan A misalnya, tetapi bertentangan dengan undang-undang yang B. Itulah perlunya ada dasar hukum tertulis biar dia sejalan atau tidak bertentangan ya. Oke. Silahkan dulu, ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Jelas atau belum? Yang merasa sudah paham angkat tangan. Oke, hebat, sudah paham semua ya. Oke, kalau begitu, karena sudah paham semua, tidak ada yang bertanya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Sebentar dulu. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4. Silahkan posisikan meja dan kursi bagaimana kalian enak untuk diskusi ya. Boleh dirapatkan meja kursinya biar enak untuk diskusi. Nanti kalau guru ngomong kalian mendengar, kalau kalian ngomong guru juga mendengarkan ya. Nah, ini yang guru bawa, kemudian guru bawa namanya mahkota identitas. Di dalam sini, di atas ini ada nomor absen kalian. Fungsinya apa? Guru bisa lihat, walaupun kalian kerjanya diskusi, tapi guru bakal lihat tata nilai per individu. Tetap lihat per individu. Siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, atau siapa yang hanya numpang nama, atau siapa yang kerja. Ya, paham? Paham. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Nah, sudah semua. Sekarang guru bagikan NKPD-nya. Ya. Nanti Bu Guru jelaskan. Guru bagikan dulu ya. Oke, semuanya perhatikan dulu ke depan. Coba kita lihat petunjuk kerjanya ya. Sambil buka lembar kerja peserta didiknya, NKPD-nya. Coba lihat ini dulu, tujuan pembelajaran. Kemudian ada langkah kerja. Sudah lihat? Waktu pengerjaannya yaitu 15 menit ya. Kemudian langkah kerja. Langkah kerja yang pertama itu apa? Setiap kelompok membaca dan memahami konsep pada bahan bacaan yang telah diberikan. Itu bahan bacaan yang guru berikan tadi, silakan dipahami. Kemudian setiap kelompok menuliskan identitas kelompoknya. Sudah lihat kolom menuliskan identitas? Ada. Nah, kemudian setiap kelompok membaca dan menganalisis kasus yang telah disediakan. Ya, kalian bisa cek kasusnya. Setiap kelompok itu beda-beda kasusnya ya. Kelompok 1 sampai 4 beda kasusnya. Kesulitan ya? Ya, sebaiknya itu tulisan bahan bacaan. Sekarang perbolehkan pakai HP. Ini kelas berapa ini? Ada pertanyaan enggak? Nanti kalau ada pertanyaan harus dulu ya. Nomor 3, ada pertanyaan enggak? Ada kesulitan ya? Maksudnya tentang apa? Menit lagi waktunya. 5 menit lagi untuk diskusi ya. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang
Nah, sekarang itu sampai 3 guru putar. Hitung sampai 3 baru guru gagap. Siapa? Siapa? Kelompok 2. Maju. Oke, yang lain kalau temannya presentasi diperhatikan ya. Oke, kita dulu yang lain. Kalian harus belajar menghargai yang maju ya. Jangan ada yang ngawali temannya. Tepuk 1. Kita sama-sama belajar menghargai teman kita yang maju ya. Kalau ada yang salah jangan ketawa. Karena kita yang menertawakan teman itu belum tentu bisa. Lebih bisa dari mereka ya. Itu hal-hal sederhana yang harus kita coba. Nanti yang ke kelompok yang belum presentasi harus memperhatikan kelompok presentasi ya. Kalian nanti kalau ada yang hal yang nggak mengerti boleh bertanya kelompok yang presentasi ya. Kelompok 2 siap? Siap. Oke, boleh mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, analisis pelanggaran norma yang terjadi pada kasus tersebut. Jawabannya, seorang siswa bernama Dianto berperilaku tidak sopan kepada guru karena ditegur telat masuk kelas. Kasus ini merupakan pelanggaran dari norma susila. Norma susila merupakan norma yang berasal dari hati nurani manusia, mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Soal nomor 2, diskusikan apa dampak yang ditimbulkan dari perilaku di atas. Jawabannya A. Krisis moral peserta didik. B. Hilangnya wibawa keluarga. 3. Diskusikan upaya untuk mencegah agar permasalahan yang serupa tidak terjadi di kemudian hari. Jawabannya 1. Guru harus mampu mengendalikan emosi atau menegur siswa dengan cara yang sesuai sehingga tidak menyinggung perasaan. 2. Harus ada kesadaran dari siswa bahwa guru adalah orang tua kedua yang harus dihargai. 3. Guru harus menjadi tauladan bagi anak didiknya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dulu di situ. Sebelum ditutup, silakan teman-temannya ada yang tanya enggak? Ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh bertanya ya. Enggak ada. Jangan semua nih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lihat siapa yang nonton presentasi yang kedua ya. Silakan. Sudah? Hitung sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang mendapatkan kasus pelanggaran norma agama. Saya untuk Yang lain. kesalahan yang terungkap. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Memang sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kelompok 1. Sampai sedikit ya. Tepuk 1. Sudah sampaikan sedikit berkaitan dengan hasil presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Nah, kita tahu bahwa dari kelompok 1 sampai kelompok 4 itu beda-beda kasus yang ada dianalisis ya. Kelompok 1 tadi tentang norma agama, kelompok 2 berkaitan
Ada berapa macam nama? Empat saja. Dasar hukum tertulisnya itu kita diminta apa? Pintar semuanya, berarti tinggal bagaimana sekarang kalian menerapkan apa yang kalian pahami. Kalian sudah paham norma-norma apa saja, jadinya kalian bisa, oh ini tindakan saya berkaitan dengan norma, misalnya ketika kalian sholat ya, ketika kalian beribadah, oh saya sedang menjalankan norma agama. Sekarang nanti evaluasi ya. Nah, sebelum Bu Guru berikan evaluasinya, siapa dulu yang ingin menyampaikan refleksi atau Fitri, apa yang kalian rasakan selama kegiatan kita belajar hari ini? Hari ini saya senang diajar sama Ibu Sunyaki. Iya. Dan melihat. Oke, ada lagi? Gak ada. Tulis nama sama kelas. Yang sudah selesai, kumpulkan sama RKPD-nya. Dulu, boleh pulang. Ibu. Ya. Ya, kita tulis nama. Karena terima kasih Bu Guru ucapkan untuk yang sudah hadir. Nanti kalau pulang, ingat ya, yang mau motor nggak sih? Ada. Lu punya SIM? Iya. Belum punya SIM kan? Surat izin motor dulu. Iya. Berapa umur kita baru boleh punya SIM? Kalau sudah punya KTP ya? Kalau kalian bawa motor belum punya SIM? Nanti kalian ada di masalah polisi. Bukan berarti ada polisi terus patuh lalu lintas, tapi harus ada kesadaran diri ya. Itu untuk keselamatan kalian. Tepuk satu. Kalau Bu Guru bilang mulut dikunci cetek, gak boleh ada ngomong. Mulut dikunci. Oke. Sebelum kita pulang, mari kita mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk keselamatan kita bersama. Silakan kita menundukkan kepala, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Boleh.